Karena dalam hadis Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya surga itu lebih dekat kepada salah seorang daripada kalian daripada tali sendalnya. Dan neraka juga sangat dekat kepada kalian daripada tali sendalnya sendiri. Padahal tali sendal itu sangat dekat, bahkan nempel di kaki kita. Tapi Nabi beri gambaran surga lebih dekat. Para ulama ketika menjelaskan akan hal ini, mereka mengatakan, kenapa dikatakan lebih dekat? Karena sebab untuk masuk surga sangat mudah, sebagaimana sebab masuk neraka juga sangat apa? Mudah. Rasulullah menggambarkan ada orang masuk surga gara-gara kasih minum anjing. Rasulullah menggambarkan ada orang melakukan surga dengan melakukan adna darajatul iman, yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Kata Rasulullah SAW, iman paling tinggi la ilallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan Rasulullah kabarkan ada orang gara-gara melakukan derajat syu'bah keimanan yang paling rendah, ternyata dia masuk surga. Oleh karenanya jangan meremehkan amalan apapun. Kita tidak tahu di mana yang kita lagi diberkahi. Kita tidak tahu di mana yang kita lagi ikhlas. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena niat. Maka kapan kita punya ada niat baik, lakukan. Ketemu orang apa, mau bantu dia, mau apa, lakukan. Jangan sepelekan. Baik sama pembantu, baik sama supir, baik sama tetangga. Siapapun yang kita bisa lakukan. Tersenyum. Kata Nabi SAW, jangan meremehkan kebaikan apapun meskipun hanya sekedar tersenyum. Oleh karenanya ini mungkin yang ingin saya ingatkan pada diri saya pribadi. Segala amalan yang baik jangan kita sia-siakan. Termasuk di antara amalan yang mungkin kita sepelekan adalah amal-amal duniawi, kegiatan sehari-hari. Hati-hati, niatkan karena Allah apapun amalan dunia tersebut. Karena kalau tidak diniatkan karena Allah, hanya sekedar duniawi tanpa pahala. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, maka berpahala. Maka berpahala. Semua amalan tidak di situ dicari wajah Allah, maka tidak ada pahalanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang berhubungan dengan istri. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, istri-istri kalian adalah sawah ladang bagi kalian. Datangilah sawah tersebut, yaitu gauli istri-istri kalian. Anna syi'tum ay mata syi'tum wa kaifa syi'tum. Kapan saja, mau bagaimanapun caranya. Mau jam 2:30 subuh boleh, jam 3 siang juga boleh. Datangi, jangan cuma ditengok, datangi. Datangi. Yang jomblo, apa jomblo kalau bahasa anu? Bujang. Bujang kasihan, penderitaan. Baik. Jadi perhatian kita bukan di situ. Perhatian kita setelah itu Allah mengatakan, serahkan pada diri kalian pahala. Para ahli tafsir bahas bagaimana cari pahala ketika menggauli istri. Sampai ketika dalam perkara dunia yang benar-benar nikmat yang membuat orang lupa dengan akhirat, ternyata ada pahala di balik itu. Faqaddimu li anfusikum. Ternyata para ulama bahas caranya ketika berhubungan niat karena Allah. Niat untuk menjaga diri dari maksiat. Niat agar tidak menyalurkan pada zina. Kemudian niat menjaga istri. Istri juga butuh disayangi. Kita juga harus menjaga harga diri apa? Istri. Niat agar mencari kesenangan yang halal. Niat untuk mencari anak yang soleh. Ternyata banyak niat yang bisa kita pasang agar kita bisa mengamalkan waqaddimu li anfusikum. Nah, kalau perkara menggauli istri yang membuat kita lupa dengan dunia bisa ada pahala, bagaimana lagi dengan yang lainnya? Maka di antara pahala yang mungkin kita lupakan perkara-perkara duniawi. Misalnya kita olahraga, kita main tenis meja, niatkan saya biar sehat, biar saya bisa berdakwah ya. Ngobrol dengan kawan, saya ingin menyenangkan hati dia. Ya biar dia hilang kepenatannya karena apa? Allah. Harus terus karena Allah, sehingga orientasi hidup kita selalu karena Allah Subhanahu wa taala.